Aku mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak-Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Vivi. Ya, oke. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi masih tentang sel volta, yaitu tentang penentuan kespontanan reaksinya. Aku sempat bahas bahwa kalau reaksi volta itu berlangsung spontan, terus kalau reaksi sel elektrolit itu dia tidak berlangsung spontan gitu kan. Udah sempat aku bahas. Jadi kalau spontan itu berarti dia langsung terjadi reaksinya. Jadi ketika kamu mencampurkan zat A dengan zat B itu tuh langsung bereaksi, nah itu disebutnya reaksinya berlangsung spontan. Tapi kalau dia tidak berlangsung spontan berarti dia membutuhkan energi listrik. Jadi reaksinya itu akan berlangsung kalau ada listriknya, nah baru nanti terjadi reaksi kimianya. Itu ya. Nah, untuk menentukan kespontanan dari suatu reaksi, itu tuh ada dua caranya. Jadi ini ada cara yang pertama dan ada cara yang kedua, dan dua-duanya ini tuh bukan tahapan. Jadi bisa kalian pilih salah satunya. Nah, milihnya itu gimana? Nah, milihnya itu tergantung dari yang diketahui di soal. Yang pertama kita bahas itu yang dengan menggunakan perhitungan E0 selnya. Jadi untuk menentukan kespontanan reaksi redoks berdasarkan perhitungan E0 sel. Oke. Nah, untuk mengetahui si reaksi selnya itu dia berlangsung spontan atau enggak, pokoknya kalau dia harga E0 selnya itu nanti dia berharga positif atau lebih dari 0, itu berarti nanti reaksinya disebut spontan. Ini E0 sel ya, jadi bedakan E0 katoda, E0 anoda, dan E0 sel. Kalau E0 katoda dan E0 anoda itu masing-masing, jadi ada katoda punya E0-nya, terus ada anoda punya E0-nya masing-masing. Kalau E0 sel itu udah gabung. Gitu. Kemarin kita udah belajar E0 sel itu rumusnya adalah katoda, E0 yang di katoda dikurangi E0 yang ada di anoda. Kemarin kita belajar. Atau E0 yang reduksi dikurangi E0 yang oksidasi. Kemarin kita udah bahas. Nah, kita langsung ke contoh soal. Jadi bentuknya hanya E0 logam Ag itu sama dengan plus 0,8. E0-nya si Fe min 0,44. E0-nya Zn sama dengan min 0,76. Caranya itu, kalian tinggal lihat aja dari reaksinya. Itu kan pasti nanti diketahui ada reaksi sel. Kalau kalian lihat di sini, di situ ada reaksi Fe2 plus ditambah Zn menjadi Fe, yang ini nih, ditambah Zn2+. Nah, kalian nanti lihat reaksi ini, terus kalian tinggal tentukan dari reaksi ini mana yang bertindak sebagai katoda, mana yang bertindak sebagai anoda. Kemarin udah aku bahas bahwa katoda itu adalah tempat terjadinya reduksi. Terus untuk yang anoda berarti kebalikannya. Anoda itu tempat terjadinya oksidasi. Jadi di sini kita punya Fe itu adalah plus 2, Zn itu adalah 0, Fe itu 0, Zn itu adalah plus 2. Ini udah pernah dibahas, jadi nggak akan aku bahas lagi ya. Nah, di sini si Fe itu mengalami penurunan bilangan oksidasi. Ya kan, dari plus 2 menjadi 0. Jadi dia judulnya adalah reduksi, karena dia mengalami penurunan. Terus untuk Zn, asalnya 0 nih, menjadi plus 2. Berarti otomatis dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, berarti judulnya adalah oksidasi. Nah, di sini kita punya reduksi sama oksidasi. Udah kelihatan di situ. Si Fe ini ternyata adalah katodanya. Terus si Zn-nya itu adalah anodanya, gitu ya. Ingat baik-baik. Nah, untuk mencari si E0 selnya, rumusnya kan adalah yang reduksi dikurangi oksidasi. Atau yang katoda dikurangi yang anoda. Nah, berarti ini akan aku tuliskan E0 reduksi sama E0 oksidasi. Tinggal dimasukin angkanya. E0 reduksinya di situ kita punya tadi reduksinya kan si Fe. Tinggal dimasukin aja Fe-nya min 0,45. Oh, terus dikurangi oksidasinya itu min 0,76. Berarti tinggal dimasukin aja min 0,76. Berarti tinggal dijumlahin. Kan jadi penjumlahan ya, min plus 1,20 volt. Gitu. Jadi
E0 selnya dari reaksi yang ini udah kita dapatkan hasilnya itu adalah plus 1,20 volt. Ini kita baru punya si E0 selnya aja. Tapi kan pertanyaannya itu bukan diminta E0 selnya, yang ditanyakan itu adalah spontan atau enggak. Jika E0 selnya harganya adalah positif, berarti spontan. Kalau harganya negatif, itu berarti tidak spontan. Berarti kalau di sini udah kelihatan, harganya itu adalah positif 1,20. Berarti kalau positif, dia itu pasti adalah langsung secara spontan. Itu ya, itu untuk menentukan kespontanan jika diketahuinya itu adalah E0 sel. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menentukan kespontanan dengan cara yang kedua, yaitu tadi dengan menggunakan pendesakan deret volta. Nah, deret volta itu apa? Nah, deret volta ini judulnya juga deret kan? Berarti kalau judulnya deret itu ya deretan-deretan. Tapi deretan apa? Deretan unsur-unsur. Jadi, di dalam deret volta ini tuh isinya unsur-unsur yang bertindak sebagai katoda atau anoda. Nah, unsur-unsurnya ini deretnya disusunnya berdasarkan apa? Nah, disusunnya itu berdasarkan kenaikan E0. Nah, E0 itu kan kemarin udah aku bahas ya, E0 itu adalah potensial elektroda standar atau potensial reduksi standar. Itu ya, itu E0. Nah, terus si deret volta itu bentuknya kayak gini. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh ada banyak unsur-unsur atau logam-logam dari itu. Di sini ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Am, dan terus sampai Au. Nah, ini tuh adalah unsur-unsur yang bisa bertindak sebagai katoda atau anoda. Tuh. Terus masing-masingnya otomatis punya E0, kayak yang kemarin udah aku tampilkan di tabel. Kemarin kan di tabel tuh semuanya ada pasti Li plus menjadi Li, itu nanti hasilnya E0-nya berapa. Nah, terus sampai AU juga sama, nanti AU3 plus menjadi AU, itu nanti E0-nya berapa. Itu semuanya pasti punya harga E0-nya masing-masing. Gitu. Nah, minimal kalian di sini tahu bahwa ini tuh diurutkannya berdasarkan kenaikan si E0-nya itu. Jadi makin ke kanan itu kan logikanya E0-nya makin besar. Ya kan, karena judulnya kenaikan. Berarti yang paling kiri itu si Li, itu dia punya harga E0-nya itu yang lebih kecil dibandingkan si AU jauh. Gitu ya, karena judulnya kenaikan. Kan tadi judulnya itu adalah potensial reduksi standar gitu ya. Karena judulnya itu adalah potensial reduksi standar dan makin naik gitu ya. Berarti makin ke kanan, kan berarti potensial reduksi standarnya lebih besar dibandingkan yang paling kiri gitu ya. Nah, berarti makin ke kanan itu makin mudah mengalami reduksi karena judulnya kan potensial reduksi standar. Kebalikannya, kalau makin ke kanan makin mudah mengalami reduksi, berarti makin ke kiri itu makin mudah mengalami oksidasi. Yang makin mudah mengalami oksidasi ini disebutnya makin reaktif. Kalau makin reaktif itu nggak diapa-apain bereaksi, itu disebutnya reaktif. Nah, nanti itu soalnya akan kayak gini doang. Oh, soalnya hanya diminta dia spontan atau enggak, tapi nggak diketahui apapun, hanya reaksinya doang. Nah, berarti ini cara pengerjaannya mau nggak mau kalian harus menggunakan cara yang dari volta itu. Jadi, di sini ada reaksi Fe2+ sama Zn. Nah, ini pakai reaksi yang A tadi itu loh. Tadi kan A kita udah menentukan bahwa hasilnya itu tadi berapa ya, Pak? Pokoknya hasilnya itu positif, berarti dia tuh spontan. Nah, ini kita pakai soal yang sama, tapi bedanya kalau yang tadi itu diketahui E0-nya, nanti E0-nya kita olah, dapat nih, akhirnya spontan nih, karena positif, E0 selnya. Nah, sekarang kita pakai cara yang ini, yang langsung. Nah, kalau kalian lihat di sini, tinggal tentuin aja di antara Fe dan Zn, karena di sini kita pakai logamnya Fe dan Zn. Di antara Fe dan Zn, mana yang logam padatan dan mana yang logamnya ion. Jadi, kalau yang padatan letaknya sebelah kiri dibandingkan yang si ionnya, logam yang ion, itu berarti nanti dia berlangsungnya spontan gitu kan. Itu ya. Jadi kita patokannya ke padatan aja deh, kalian cari aja dulu padatannya. Ini kan ada logam ion, ada logam padatan, berarti yang logam padatan itu si Zn-nya. Di sini aku link cari si Zn. Gitu ya. Si Zn itu logam padatan. Letaknya di situ, udah aku tandai.
Nah, kalau si Zn ini posisinya lebih kiri dibandingkan Fe, berarti fix dia itu pasti spontan. Nah, tadi Zn udah kita gambarkan di situ ya. Sekarang kita cari Fk-nya ada di mana? Nah, Fk-nya ada di sini. Zn yang padatan posisinya lebih kiri dibandingkan Fe yang bentuknya adalah ion. Jadi kalian fokusnya ke kiri panah ya, jangan lihat ke kanan panah. Jadi kalian lihat di kiri panah, Fe itu ion, Zn itu padatan, padatan asli. Nah, yang padatan itu posisinya harus lebih kiri dibandingkan si yang ion. Berarti di sini padatannya yang ini nih, yang Zn. Ionnya adalah yang ini. Berarti karena posisi si padatannya, si Zn ini lebih kiri dibandingkan ionnya, berarti dia nanti reaksinya berlangsung secara spontan. Alasannya gimana? Nanti kalau diminta alasannya berarti tinggal ngomong aja, karena padatan si Zn itu lebih kiri dibandingkan si ion Fe-nya. Atau karena padatan logam Zn bisa mendesak ion logam Fe gitu, terserah, pokoknya intinya begitulah. Gitu. Jadi sebenarnya untuk materi menentukan kespontanan reaksi redox itu ada dua cara kan, menggunakan si N0 cell dan menggunakan deret volta. Kalau EN0 cell itu kita pilih caranya jika diketahui E0-nya, tapi kalau nggak diketahui E0-nya, berarti kalian pakai cara si deret volta ini. Gitu. Kalau tadi E0 cell itu berarti tinggal dilihat aja, kalau dia lebih positif, harganya itu positif, kalau lebih dari 0, itu berarti nanti si reaksinya berlangsung spontan. Terus kalau nggak diketahui E0-nya, berarti kan pakai deret volta nih. Nah, deret volta itu kalau si logam, kan logam itu ada dua. Ada logam yang padatan dan ada logam yang ion. Fokusnya ke kiri panah. Mana yang bertindak sebagai padatan dan mana yang bertindak sebagai ion. Kalau padatan itu yang nggak ada muatan di atasnya, kalau yang ada muatan di atasnya itu berarti ion logam. Nah, kalau si padatannya itu letaknya lebih kiri di deret volta dibandingkan si ion logam yang satunya, itu berarti nanti reaksinya berlangsungnya spontan. Jadi sama aja ya caranya, mau kalian menentukan kespontanan dengan cara deret volta, dengan pakai E0 cell, hasilnya pasti sama aja, sama-sama spontan. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada ya udah. Terima kasih udah hadir di Zoom hari ini. Kita akan ketemu lagi kapan-kapan. Dikerjakan tugasnya. Semangat terus. Dadah. Wassalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Ya. Dadah. Dadah.